Geger Abdul Somad masuk daftar penceramah radikal. Warganet, mari kita ketawa buat kaum mafia politik. Permintaan Tuan Guru tolong sampaikan ke umat bahwa orang yang berzubah dan bersorban tidak radikal, tapi mengikuti sunnah Nabi. Terus terang tugas yang diberikan Tuan Guru berat, karena saya sendiri pun sekarang dicap radikal. Jadi saya minta pemerintah mengeluarkan definisi wama adraka ma radikal. Radikal ini seperti label. Bila tidak sependapat dengan dia, lalu dikatakan radikal. Di negeri Muslim yang terbesar itu, orang begitu mudah mengatakan kata-kata yang menyengat telinga hati orang beriman. Di mana kekuatan umat Islam? Mengapa orang berani melecehkan Islam? Karena kita tidak punya kekuatan. Kita memang banyak. Ini yang diprediksikan Nabi SAW. Sampai masanya nanti kalian akan diperebutkan seperti makanan di atas meja makan. Satu akan menarik kakinya, satu akan mencabut kepalanya, satu akan merobek-robek dagingnya. Lalu sahabat bertanya, aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami sedikit waktu itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, bal antum kasirun. Jumlah kamu banyak. Lalu kenapa? Apa yang menyebabkan kami disepelekan orang, sehingga kami dianggap hina, sehingga agama kami diinjak-injak orang? Mengapa mereka tidak hormat kepada kami wahai Rasulullah? Asabakumul wahnu, kamu terkena penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu terlalu cinta pada dunia dan kamu takut mati, dan musuh kamu tahu itu, maka dia tidak menghormati dan tidak memuliakan kamu. Salahkah musuh kita? Terlalu banyak yang menyalahkan musuh, terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan, tapi tak banyak yang menyalahkan lilin di tengah gelap. Salahkah musuh? Ya, tapi diri kita juga salah. Mengapa lemah? Mengapa bodoh? Mengapa jahil? Mengapa terpecah belah? Maka satu-satunya jalan tak lain tak bukan adalah wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah tali Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah pada masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah perbedaan mazhab. Na'mal fima ittafaqna wa na'tazir fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan, dan mari kita beramal pada perkara-perkara yang kita sepakati. Tidak akan ada yang lebih bahagia melihat perpecahan kita selain daripada orang-orang kafir, yang memang itulah yang mereka inginkan. Lan tarda. Lan, Allah tidak menggunakan kata la tidak, tapi dipakai kata lan, tidak akan. Walan tarda, mereka tidak akan ridha, mereka tidak akan senang, mereka tidak akan merasa puas hati. Angkal yahudu walan nasara, Yahudi dan Nasrani. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut agama mereka. Ikut agama bukan berarti kita berubah menjadi Kristen, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi. Kita tetap Muslim, tapi kita tidak lagi memiliki izzah, kekuatan, harga diri sebagai seorang Muslim. Hanya sebagai Muslim ritual, hanya sebagai Muslim biologis. Bapak saya Muslim, ibu saya Muslimah, dinikahkan dengan cara Muslim, dikuburkan di pemakaman kaum Muslim. Masalah ada komitmen dengan ajaran Islam, itu tidak penting.
Karena penyakit itulah maka musuh-musuh Allah tidak ada rasa gentar sedikit pun. Padahal negeri ini dulu diperjuangkan dengan nama Allah. Bung Tomo di Surabaya meneriakkan kalimat Allahu Akbar. Tengku Umar di ujung Sumatera meneriakkan Allahu Akbar. Sultan-sultan Melayu di negeri Riau semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Sampai ke Sultan Ternate semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Tapi apa yang terjadi hari ini? Justru kata-kata Allahu Akbar itu tak lagi bermakna. Ustadz Abu Somad jadi sorotan usai masuk sebagai penceramah intoleran dan radikal. Hal tersebut terlihat dalam daftar penceramah terindikasi intoleran dan radikal yang beredar di grup-grup WhatsApp. Tangkapan layar WhatsApp tersebut lantas diunggah oleh akun Instagram @felixsial pada 5 Maret 2022. Dalam unggahan itu tampak sejumlah nama ustadz yang dianggap sebagai penceramah radikal. Tak hanya UAS, Felixsial juga ikut masuk ke dalam daftar itu, bahkan menempati posisi kedua. Beredar viral 180-an nama penceramah radikal dan disarankan nggak boleh diundang dan didengar, ujar akun tersebut. Sekarang jadi nomor 2 lagi. Kapan aku bisa jadi number 1-nya? Ujarnya sambil memberikan emotikon tertawa. Begitulah sambungnya. Terkait unggahan tersebut, banyak warganet yang heboh di media sosial. Hindari untuk mendengarkan, apalagi mengundang. Gue sih bodo amat. Kalau ada rezeki mau bikin acara, tetap undang Ustadz Felix atau gak UAS. Soalnya menurut gue malah gak ada radikalnya. Sama sekali di diri Ustadz Felix sama UAS. Mari kita ketawa bersama buat mereka, kaum mafia politik and gun god. Bismillah, itu yang bisa list, insya Allah akan di list duluan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. @Rida. Diketahui sebelumnya banyak warganet yang mendesak pihak kepolisian agar segera menangkap Ustadz Abu Somad karena ceramahnya dianggap meresahkan. Bahkan beberapa waktu lalu terlihat tagar tangkap Ustadz Abu Somad mendadak heboh di media sosial Twitter. Diketahui sebelumnya ucapan Abu Somad memang dianggap kontroversi. Pasalnya ia dituding menyinggung salib ada jin kafir. Dalam video yang beberapa waktu sempat viral, Ustadz Abdul Somad sedang menjawab salah satu pertanyaan dari jamaah yang hadir. Abdul Somad lantas menjelaskan, di dalam salib ada jin kafir. Di salib itu ada jin kafir sedang masuk. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Jelas Abdul Somad. Terkait ceramahnya tersebut, banyak warganet yang langsung mengaungkan tagar tangkap Ustadz Abdul Somad.